Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tulus, kula matur nuwun datang panjenengan dalem. Alhamdulillah panjenengan sampun maringi dana damel mushola tenggen kula, nggih muga maringi jariah. Mugi-mugi Allah nglintoni kalih datang panjenengan jariah ingkang dados jariah panjenengan donya ngantos akhirat. Allah ingkang nglintoni, mugi-mugi Allah maringi rezeki ingkang karta barokah dumateng panjenengan, panjang umur, murah rezeki, tebakan balak bidini wat bina kacal akhirat. Keluargane panjenengan dados keluarga ingkang sakinah wa mawaddah warahmah. Lan mugi-mugi panjenengan mangke teng akhirat pertulungan dening Allah Subhanahu wa taala sakeluargane panjenengan diparingi dados keluarga ingkang sakinah wa mawaddah warahmah. Mugi-mugi anak putu panjenengan sedaya diparingono panjang umur, murah rezeki, tebakan balak dunya lan balak akhirat. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salim radhiyallahu anhu wa rasulullah subhanahu alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin dan na'imin wa muqabil majidah. Ya rabbana lakal hamdu jalali wa jalali sultanik. Allahumma inna nas'aluka rahmatan min kitabati biar qurbi wa biar syamli wa tarudi wa fitnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh subscriber dan keluarga besar Big Tulus Official, mohon doa restu dan dukungannya yang dimana sedang berjalan pembangunan musola Miftahul Jannah yang beralamatkan di RT 12 RK 2 Desa Sidang Gunung 3 Kecamatan Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji Lampung. Atas partisipasi dan kebaikan serta gotong royong dari sahabat semuanya, mudah-mudahan tempat ibadah ini segera terwujud menjadi tempat ibadah bagi masyarakat sekitar kampung Desa Sidang Gunung 3. Diucapkan terima kasih untuk sahabat semuanya atas partisipasinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, kelancaran serta kesuksesan dunia dan akhirat. Saya panitia mengaturkan banyak terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official semuanya. Ketemu sama Mas Teh lagi hari ini. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam untuk para subscriber. Tanpa terkecuali saja, Mas Tulus syutingnya sudah di siang hari ya guys. Sudah alhamdulillah panas, cerah dengan kondisi yang baik meskipun kondisi pinggangku lagi kurang baik. Nggak mau dibilang curhat. Ya. Tuh, berarti ngerti Mas Tulus ngapa kalau lagi kayak gini? Berarti ya kayak gitu ya. Udah mau curhat, tarain gue apa? Dibilang ngemis lagi. Karena aku tidak pernah di YouTubeku aku sakit terus aku minta sumbangan, aku belum pernah. Sedekah yang aku gelar semuanya untuk sedekah yang memang untuk sedekah, bukan untuk saya pribadi tapi untuk kita semua ya. Sedekah masjid, sedekah bumi dan lain sebagainya. Terima kasih banyak ya orang baik. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam untuk kalian yang baru pertama kali nonton. Salam kenal, jangan lupa pencet tombol subscribe, hidupkan tombol loncengnya juga. Dan juga untuk yang sudah sering bolak-balik nonton, jangan lupa dipencet tombol like-nya, suka nggak suka harus like, asik. Kemudian di-share dan juga Mas Tulus minta sedekahnya dengan tidak skip iklan yang pendek. Kalau yang panjang boleh. Hai, kemarin ternyata setelah ada tayang lagu yang Bu jadi permadani, wah, generasi-generasi tua pada nongol kabeh rek.
9899 ya. Aku masih umur 9 tahun pada waktu itu. Dan ya berarti kalau jenengan tahu berarti kita sudah seumuran ya. Oke. Mas Teh ucapkan selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber yang dari Indonesia tanpa terkecuali untuk semuanya, yang dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Rote, yang ada di luar negeri juga semuanya tanpa terkecuali. Di video awal Mas Tulus sudah jelaskan kalau ada sedekah yang sudah saya sampaikan kepada masjid yang kita tuju, masjid yang ada di Gunung Tiga, Mesuji, Lampung pada waktu itu ya. Di videonya sudah di depan, kemudian bukti penyerahannya juga Mas Tulus sudah upload di Instagram, di Facebook juga Mas Tulus upload, di YouTube juga Mas Tulus upload ya. Totalnya 2360. Itu kloter terakhir ya teman-teman, sebelum ada yang 600, ada yang 500, ada yang 700 dan lain sebagainya sudah Mas Tulus sampaikan ke Mas Budi, namanya Mas Budi Gadget, yang Budi Lesehan nama Instagramnya. Jadi saya mendapatkan info soal itu dari dia. Dulu masjid yang pertama, musola yang pertama, alhamdulillah berpartisipasi. Nih musola yang berikutnya beliau memberikan jalur, siapa tahu sebetulnya gini teman-teman, sedekah ini sesuatu yang tidak dipaksakan, sesuatu yang kita rencanakan. Niatnya cuma gini doang, Mas Tulus dibantu share, siapa tahu ada yang mau gitu loh, maksudnya itu siapa tahu bisa mendapatkan rezeki yang bisa membantu. Ternyata wow, teman-temanku memang luar biasa. Di sisi lain banyak yang banyak yang mengkritik, kenapa sih harus sedekah, kenapa sih harus ini, bukan nggak suka loh ya, mereka mengkritik kenapa sih harus sedekah, kenapa sih nggak dengan cinta kasih dan lain sebagainya. Terus ada yang suka, ada yang nggak suka, kenapa sih harus ngemis dan lain sebagainya. Pikirannya mereka seperti itu. Kemudian di sela-sela itu justru teman-teman subscriber ini malah menggelora jiwa sedekahnya, malah makin banyak, sampai itu 2,3 itu terkumpul belum ada 1 bulan guys, belum ada 1 bulan. Dari Hong Kong ada, dari Taiwan ada, dari Itali, kemudian dari Amerika, ada yang dari Malaysia juga, abangku bersama keluarga besar juga kemarin sedekah. Jadi dana itu terkumpul betul-betul Mas Tulus kumpulkan, kemudian Mas Tulus setorkan. Dan itu buktinya. Videonya di awal, kemudian ada foto-foto juga yang sudah Mas Tulus upload di Instagram dan juga di medsos yang Mas Tulus punya. Terima kasih banyak nih orang baik yang sudah sedekah masjid. Semoga Allah sampaikan pahalanya. Wah, waktu itu 1 hari, nih dengerin, di channelku aku sedang ada yang mengkritik, kenapa suruh sedekah, kenapa suruh ini bla 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 dan sebagainya, ada yang kritik segala macam. Ternyata di saat-saat itu justru menjadi hikmah buat aku. Ada satu hamba Allah itu yang transfer buat Al-Quran langsung 20, terus transfer buat masjid juga, transfer buat sedekah bumi, transfer buat among-among, transfer juga buat masjid dan lain sebagainya. Wah, itu 1 hari dia tuh menghabiskan dana yang lumayan untuk mentransfer Mas Tulus untuk sekedar bersedekah. Jadi saya sih begini, saya sudah yakinkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada yang mengkritik, saya terima kasih. Ada yang suka nggih monggo, tidak suka nggak apa-apa. Pro dan kontra itu biasa. Kan kalau sudah mendapatkan, melihat buktinya, oh ternyata tujuan sedekahnya buat ini kok, nanti mereka juga mengerti sendiri. Kalau toh mereka masih punya tidak menyukai dengan cara sedekahnya, ya aku cuma minta maaf, karena channel ini sebetulnya hanya menjadi jembatan saja untuk kalian yang mau sedekah. Kalau mau ya monggo, tidak pun tidak masalah. Permasalahannya adalah sing sedekah ki meneng wae, ning sing ora sedekah malah do koar-koar. Maksud aku, ya aku terima dengan kritiknya, tapi lewes ngono ya wis mandek. Jangan terus-terusan ya. Saya sudah paham, saya sudah mengerti. Jadi saya minta maaf kalau ada beberapa segmen atau titik yang tidak kalian sukai di channel ini. Meskipun ada beberapa orang yang entah seksi ramalannya, entah segi sedekahnya, kalian nggak suka sedekah dan lain sebagainya. Aku juga minta maaf. Aku lebih suka sedekahnya langsung Mas Tulus, nggak lewat orang dan lain sebagainya. Itu juga nggak masalah ya. Hak masing-masing. Sekali lagi Mas Tulus minta maaf. Tapi terima kasih banyak untuk yang sudah nambahin Al-Quran. Oh ya, Al-Quran Mas Tulus tahan dulu karena mau Mas Tulus sedekah. Kan ternyata ada banjir bandang di Sukabumi dan belum bisa tersalurkan Al-Qurannya. Masih banyak yang inden, ada 66 buah, kemudian yang inden yang belum kita pesan itu ada 12 buah. Masih kita tahan dulu. Jadi Al-Quran sementara kita tahan ya teman-teman. Teman-teman yang mau sedekah baik untuk nasi box, oh ya, among-among sudah Mas Tulus tutup ya. Sedekah among-among sudah Mas Tulus tutup. Kemudian yang mau sedekah untuk sedekah nasi box, kemudian untuk masjid bisa klik kolom deskripsi. Kemudian untuk yang mau sedekah bumi, yang membantu sedekah bumi itu bisa klik di kolom komentar. Biasanya Mas Tulus taruh di paling atas. Oh ya, sedikit informasi juga, kemarin pas live Mas Tulus sudah bilang kalau mau nanggap wayang kulit, oh ya, sedekah bumi sudah terkumpul di 3.900.000 ya teman-teman. 3.900.000 rupiah untuk sedekah bumi yang sudah terkumpul sampai hari ini ya. Nah, kemudian
Untuk info wayang kulitnya, teman-teman kan banyak yang ayolah Mas Tulus sama wayang kulit sama kuda lumping dan lain sebagainya. Wes wayang kulit aja niatnya kalau memang Allah cukupkan ya. Teman-teman dengerin. Target untuk masak sedekah bumi itu minimal di angka 7.000, 7 juta. Untuk target untuk angka masak aja. Kemudian aku sudah tanya sama Mas Gunawan dari Dalang Seno Channel yang mengurus administrasi yang ada di Dalang Seno Channel itu. Aku tanya kalau pagelaran wayang Cilimen, wayang yang Cilimen yang cuma 2 jam itu 10 juta, kalau 3 jam itu 13 juta. Nah teman-teman, kalau memang setuju ya monggo jenengan yang mau bergerak, kalau tidak ya saya sih jujur kalau untuk sampai wayang kulit, kalau saya pribadi kayaknya saya nggak sanggup. Saya cuma bisa ngumpulin sampai di untuk makan nentok, untuk sedekah makanan tok. Tapi kalau untuk sedekahnya ada ruat bumi dengan menanggap wayang kulit, jujur Mas Tulus kalau sekarang masih angkat tangan. Tapi ya wallahu alam, ketika nanti Allah cari kasih Allah Mas Tulus cari rezeki, kasih rezeki yang tak terduga-duga ya nggak tahu juga. Cuman rate-nya segitu. 2 jam itu 10 juta dan itu ditayangkan di channel Dalang Seno. Di channel YouTube. Nanti bisa juga Mas Tulus mungkin bisa ngerilis, bisa Mas Tulus tayangkan juga di channelnya Mas Tulus juga. Jadi dengan dana segitu itu sudah untuk wayang kulitnya aja. Jadi ya kalau memang dihitung-hitung, anggaplah kita butuh dana sekitar 20 jutaan sampai di akhir tahun untuk menggelar wayang kulit sebagai ngeruat buminya, kemudian sedekah buminya kita bikin makanan di Jakarta di Pasar Minggu. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman penjelasannya ya. Semoga bisa dipahami. Sekali lagi ngapunten, jangan salah paham, jangan ngegas-ngegas dulu, tapi dengarkan. Sedekah bumi ini seikhlasnya, semaunya jenengan. Lain jenengan mau bantu nggih monggo, tidak juga tidak masalah. Oke? Jadi jangan dijadikan beban, jangan jadikan terus nyari kesalahan nih Mas Tulus gitu. Mas Tulus kok ngumpulin sedekah terus, kenapa sih? Kenapa nggak duit lu aja? Kenapa sih nggak lu aja? Kan awalnya juga saya sendiri teman-teman. Jadi maaf, sedekah bumi ini hak kalian. Mau ngasih nggak apa-apa, dibantu ya Mas Tulus akan tetap gelar. Kalau nggak dibantu juga Mas Tulus akan tetap gelar. Jadi kalau memang dibantu, saya gelarnya akan lebih besar. Kalau kecil, kalau sedikit, kalau nggak ada yang bantu ya mungkin Mas Tulus akan tetap gelar, tapi dengan yang kecil aja gitu loh teman-teman. Jadi aku nggak maksa apapun. Jadi maaf, aku wis ngerendah banget yo iki yo. Lek panggah mbok salahke atau tetap kamu kritik dengan kata-kata yang nggak enak, menurutku kamu yang berarti yang punya gangguan. Kalau aku sudah minta maaf, betul-betul minta maaf ya. Nah, jadi ketika orang sudah minta maaf, berarti mereka sudah merendah. Jadi salahnya adalah aku ngegas, kamu ngegas, aku ngalah, kamu gas. Jadi akhirnya ya nggak ketemu apa-apa, tetap aku yang salah ujung-ujungnya. Jadi teman-teman aku minta maaf sekali lagi ya. Oke, kembali ke topik kita mau bahas apa hari ini Mas Tulus. Banyak yang bertanya lagi soal cuaca, pengen kebetulan banget tadi pagi Mas Tulus itu bangun. Habis sholat subuh itu sekitar jam 6 itu ada namanya acara Sapa Indonesia. Sapa Indonesia di salah satu acara TV, dan di situ kebetulan narasumbernya adalah tim dari BMKG, dan menyambung dari beberapa hal yang ditanyakan sama teman-teman soal cuaca yang memang tidak menentu ini. Kira-kira apa sih beberapa hal yang harus kita lakukan? Kenapa sih cuacanya itu seperti ini? Kenapa sih tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan tapi hawanya panas, ya kan? Ada yang kayak gitu juga. Nah, ini beberapa tipe yang harus kita tahu bahwa menurut BMKG sendiri kita sedang ada badai La Nina yang kemungkinan terjadi sampai bulan Februari. Badai La Nina, ya teman-temannya, badai La Nina ini termasuk badai komplit yang justru berbagai macam musibah bisa bebarengan terjadi, entah itu banjir, angin topan, puting beliung, gempa, dan juga banjir bandang, petir dan lain sebagainya. Jadi di badai La Nina ini ada putaran angin yang berjalan dari luar negeri sampai ke Indonesia dan sampai ke kita itu mulai bulan November awal. Dan menurut BMKG, alhamdulillahnya adalah untuk awal ini, di awal November ini masih dalam tahap yang kecil. Jadi kalau dikategorikan grade-nya atau rate-nya kira-kira berapa persentase bahayanya, kalau menurut BMKG ramalan cuaca ini di angka 5, belum sampai di angka 10. Tetapi pertengahan November memang itu berbahaya, agak sedikit berbahaya. Nah, berbagai macam berita juga sudah Mas Tulus tahu soal robohnya bangunan, kemudian ada robohnya dinding. Ini di Pasar Minggu terjadi kemarin guys, robohnya dinding yang menimpa seseorang yang jual masker, meninggal dunia juga. Kemudian ada berbagai macam pohon yang jatuh, tumbang, pohon besar yang ada di salah satu tempat di Jakarta juga tumbang sampai nimpa yang namanya halte busway. Bukan halte busway tapi JPO,
jembatan penyeberangan orang yang mengarah ke busway itu juga tertimpa, jadi musibah juga. Jadi ini teman-teman, saudaraku, dari segi nyatanya BMKG sudah meramalkan, sudah mengingatkan kita untuk hati-hati dengan cuaca yang memang sedang tidak kondusif, sedang tidak baik. Lalu apa yang ingin Mas Tulus tambahkan secara spiritual? Jadi secara spiritual juga saya melihat ada sesuatu yang tidak baik teman-teman di alam gaib. Dan ini tidak hanya terjadi di alam nyata, di alam gaib pun sebetulnya sedang ada gonjang-ganjing. Sedang ada beberapa hal yang terjadi yang membuat mereka juga seakan-akan merasakan musibah yang sama. Kemudian ada satu hal yang ingin Mas Tulus jelaskan di sini. Mas Tulus punya feeling, punya firasat, tetapi sayangnya Mas Tulus tidak bisa menjabarkan detailnya apa. Mas Tulus gak bisa mendetailkan detailnya apa, tapi Mas Tulus punya firasat kalau ini bukan hanya musibah, bukan hanya cuaca yang tidak baik, tetapi akan ada virus baru. Mas Tulus nggak bisa menegaskan ini virus flu yang model baru yang akan gampang menular atau virus corona model baru. Tapi pihak WHO juga sempat mengeluarkan statement kalau akan ada varian corona model baru. Tetapi sekali lagi teman-teman, betul-betul terbukti ya, vaksin ini betul-betul ada manfaatnya. Sedikit banyaknya sudah mulai berkurang, meskipun sampai detik ini sebenarnya pasien COVID itu lebih bertambah. Jadi yang saya pernah tahu ya, ini maaf ya kalau salah ya, saya udah minta maaf loh, jangan dihujat ya. Vaksin itu mengurangi kemungkinan kita jadi menularkan ke orang lain. Lalu kita akan lebih mudah. Berarti kan kata Eyang Lukito betul. Corona model baru ini akan mudah menular, akan mudah tertular ke orang lain, tetapi akan lebih mudah diselesaikan, akan lebih mudah disembuhkan. Ingat nggak yang Lukito pernah bilang seperti itu, dan Mas Tulus angkat ceritanya di vlognya Mas Tulus. Ya, virus ini mudah sekali tertular. Virus A yang model apalah itu, varian apalah, beta plus kayak apa kayak itu. Ternyata memang mudah tertular, tapi ternyata mudah disembuhkan juga. Dan ya jenengan menganggap itu ramalan, tapi kan yang sampaikan ternyata ada betulnya, ada benernya. Jadi protokol kesehatan harus tetap dengan kewaspadaan, dan yang menyampaikan tuh yang sampaikan ternyata betul gitu loh teman-teman. Dan ya alhamdulillah toh, jadi yang mudah tertular dan juga mudah disembuhkan. Dan efisiensi vaksin ternyata juga mempengaruhi, yang tadinya mungkin antara 14 sampai 7 hari, sekarang sih bisa jadi karena vaksin tadi 5 hari aja orangnya sudah sembuh dari COVID. Itu katanya loh ya, saya nggak terlalu memahami, belum ada bukti klinis yang saya baca, jadi hanya kata-katanya aja. Jadi lebih efisien lagi karena vaksin. Yuk teman-teman, makanya vaksin. Nah, jadi feeling atau firasat yang saya dapat ini bukan hanya soal musibah yang akan terjadi, tetapi ada sesuatu yang kemungkinan juga akan terjadi, termasuk ada virus, ada penyakit model baru yang mungkin bareng adanya dengan yang namanya musibah ini tadi, dengan badai La Nina tadi. Jadi musibah ini akan berurutan. Baik sekali, sama seperti yang Mas Tulus sampaikan. Jadi aku sih nggak paham menurut hitungannya gimana. Kalau menurut Eyang Maung Putih yang mengatakan sudah pergantian tahun di alam gaib itu adalah Eyang Maung Putih ya. Teman-teman, aku minta maaf, aku nggak, Eyang Lukito nggak bilang seperti itu. Si Crondol pun teman-teman gaib juga nggak bilang. Cuman Eyang Maung Putih yang dia memang dasarnya dari Pajajaran, Eyang menyampaikan kalau sebetulnya di alam gaib itu sudah 2022. Bukan 2021. Jadi kenapa ini beriringan, semuanya sama-sama ada musibah lagi, bareng-bareng, banjir, barang ini, barang itu, barang itu. Satu, memang sudah diramalkan sama BMKG, ada siklus yang namanya badai La Nina. Kemudian memang angkanya ini mempengaruhi kesialan orang. Jadi kalian juga harus hati-hati teman-teman ya. Mas Tulus ingatkan lagi, angka 22 itu secara filosofi ini bukan ramalan, tapi ini sebagai filosofi saja kalian jadikan bahan wacana. Untuk rezeki bagus, tetapi rezeki pun kamu akan bawa banyak. Misalnya kamu bawa satu, akan bawa satu lagi, satu lagi, terus-terusan. Jadi ikut di belakangnya rezeki kamu juga akan melimpah. Rezeki kamu akan terus tertarik sama dengan kamu. Tetapi sama halnya dengan hal-hal yang lain. Jadi angka 22 itu seperti magnet, karena angka yang sama, angka yang bebarengan, angka yang terus berurutan. Jadi kamu dapat rezeki akan terus dapat rezeki lagi. Amin, amin, amin ya Allah. Tapi sesuatu hal yang lain juga sama. Musibah akan ikut musibah yang lain. Virus akan ada virus-virus yang lain. Jadi gitu teman-teman. Penyakit makin banyak. Wabah penyakit dan juga musibah. Ini bukan ramalan, ini diramalkan sama BMKG loh ya. Aku cuman ngulas toh. Secara spiritual ini terjadi di alam gaib juga teman-teman. Karena percaya atau tidak, si Abdul itu di lengan, di tangannya sebelah sini tuh kena duri dia. Kena duri ikan pari gara-gara
ada salah satu tempat yang katanya kena banjir bandang, tapi banjir bandang itu disebabkan sama siluman ikan yang lebar itu loh. Ikan pari yang lebar itu, iwak P kalau orang Jawa bilang. Dia sininya kena duri, kena hitam gitu. Durinya warnanya putih tapi sampai hitam. Di sini tuh hitam, teman-teman. Dan hal-hal yang baik sih di alam gaib juga sedang digempur sama mereka. Lagi dan lagi, teman-teman, ada campur tangan seseorang. Ada campur tangan orang yang salah di sini. Musibah akan datang berbarengan, kemudian akan ada virus baru, pemerintahan yang akan gonjang-ganjing, akan ada jabatan yang diperebutkan, akan ada seseorang yang justru mencari simpati, seperti yang Mas Tulus sampaikan di video sebelumnya. Ada orang yang akan cari simpati, tapi justru orang tuh jadi mikir, males jadinya deh simpati sama dia, gitu. Jadi beberapa pemerintahan kita juga akan ada gonjang-ganjing nih, akan ada peribetan sedikit. Dan itu terjadinya bareng sama musibah, bareng sama virus. Nah, ini yang harus hati-hati. Jadi kita sebagai masyarakat bawahan, anggaplah bawahan ya, jangan jadi provokator, kita jadi penengah aja. Kita doakan mudah-mudahan segala sesuatu yang harus jadi musibah tadi, kita termasuk orang-orang pilihan Allah yang memang terhindar dari musibahnya. Kemudian sesuatu yang ada virus tadi, kita juga termasuk orang yang dihindarkan dari virus tadi. Kemudian kita sebagai bawahan dari para pejabat kita, para pemimpin kita doakan mudah-mudahan para pemimpin kita juga bisa menjadikan diri mereka menjadi diri yang sesuai dengan porosnya, bisa membawa amanah dari kita sebagai rakyat biasa gitu loh. Kita doakan seperti itu. Jadi ini gonjang-ganjing, kenapa Mas Tulus bilang panjangnya terus. Selebriti yang akan terkenal narkoba juga akan banyak, akan ketarik lagi satu-satu. Pokoknya tarik terus, akan terus-terusan ditarik. Yang ketangkap sama korupsi ini ketarik terus. Angka 22 ini sebetulnya hoki, angka bagus. Tetapi ketika dikategorikan untuk sesuatu yang ini hanya membuat kita tertarik, bukan hanya hal baik saja, tapi ada beberapa hal buruk yang juga bisa tertarik dengan itu. Hal-hal buruknya yaitu tadi, musibahnya itu yang jelek. Kalau korupsi kemudian ketarik semua, alhamdulillah. Narkoba ketarik semua, alhamdulillah. Terus selebriti yang meninggal, emak bawa bapak, anak bawa mama, jadi gitu-gitu. Karena bawaan kebawa terus sama angka dua-duanya tadi, ya. Ini hanya sebuah filosofi kecil, nggak usah diartikan sebagai menakut-nakuti ramalan. Jadi kamu tuh nggak usah mengklaim sesuatu dengan mendengar apa yang kamu lihat atau menilai dari apa yang kamu lihat. Ternetral saja lah. Gunakan media yang kamu media yang kamu nilai tadi sesuatu yang baik, itu tujuan baik aja, ya. Terus hal-hal viral juga akan terjadi, itu banyak, itu barang-barang semua di angka 22 itu tadi. Jadi musibah-musibah yang terjadi ini memang sudah diramalkan sama pihak BMKG, terjadinya bareng sama semuanya, bareng sama virus, bareng sama pemerintahan kita yang lagi panas, gonjang-ganjing, rebutan ini rebutan itu. Ada pejabat yang memperebutkan jabatan, kemudian salah, kemudian ada yang menonjolnya. Yang memalukan itu adalah ada pejabat yang akan menonjolkan diri, tetapi ternyata dia dipermalukan sama sifatnya sendiri. Nah, ini yang ya seperti yang Mas Tulus bilang, zaman ini, di angka ini, di hari ini, di tahun ini semuanya becek ke titik Allah ketoro. Semua yang mereka tonjolkan bisa jadi musibah buat mereka sendiri. Makanya lebih baik kita diam. Kalau kamu terus banyak berbicara tapi dengan kata-kata yang omong kosong, justru memperlihatkan dirimu sendiri seperti apa. Sekali lagi, siklus cuaca, siklus keadaan, siklus yang sedang terjadi di bumi kita memang seperti itu. Semakin kamu banyak bicara, semakin kamu banyak doak-doak, orang justru akan menilai, oh ternyata kamu yang salah. Jadi orang klarifikasi untuk membela diri itu akan justru lebih salah. Jadi kalau kamu banyak bicara tapi tong kosong gak ada isinya, justru malah membuat orang jadi berpikir, ternyata gak ada isinya, gue malas deh dukung dia. Nah, jadi ini beberapa hal yang akan terjadi. Dan mungkin jadi bahan evaluasi aja buat kita lebih hati-hati, lebih waspada lagi, lebih, ya namanya juga sekarang cuacanya, untuk hal simple aja. Cuaca lagi nggak bersahabat ya, berarti kalau jemur baju di dalam aja kalau emang kita mau pergi. Tempatku tuh banjir ternyata. Manfaatkan feeling ataupun apa yang Mas Tulus dapat tadi buat, Mas Tulus kemarin bilang kalau mau ada banjir nih, nggak ada salahnya dong karena tempat tinggal kita banjir, kalau kita mau pergi kita naik-naikin barang-barangnya. Jadi manfaat. Ketika kamu manfaatkan dengan baik, semuanya akan jadi manfaat. Tapi pikiranmu sudah salah, kamu sambungkan dengan agama, dengan ini, dengan itu, akan salah. Mau sampai kapanpun akan salah. Jadikan bahan sebagai sesuatu yang bermanfaat. Kalau toh dosa, biarkan aku yang dosa tapi jenengan dapat manfaatnya gitu loh. Gak apa-apa, aku siap kok. Aku siap terima dosanya. Jadi
please nilai dengan segi netral yang kalian bisa. Oke? Nah, kemudian ini pentingnya beberapa hal yang harus kita lakukan. Termasuk salah satunya adalah dekatkan dirimu kepada Allah. Lagi dan lagi Mas Tulus tegaskan, kembali kepada Tuhan sesuai dengan kodratmu. Kemudian sayangi duniamu, sayangi alammu. Jangan lakukan berbagai hal yang justru menyakiti alam. Perbanyak sedekah yang diniatkan untuk alam. Contohnya setiap wilayah kalian punya desa, punya tempat yang memang biasanya digelar yang namanya sedekah bumi, ngeruat bumi dengan anggap wayang kulit, ngeruat bumi dengan anggap kuda lumping. Nggak apa-apa lah, gelarlah, kamu jadi pelopor. Kamu jadi pelopor aja. Itu tuh bukan apa-apa. Itu jadi media kamu. Jadi media kita berkomunikasi dengan leluhur kita loh teman-teman. Jadi ya kamu tuh nggak bisa bohong. Kita tuh nggak bisa dibohongi. Kalau di Indonesia ini kita punya leluhur. Di Indonesia ini kita terikat dengan sesuatu yang sudah ada dari zaman dulu. Mau nggak mau kita harus lakukan. Mau nggak mau kita harus jalani. Asal sesuai dengan syariat kita, dengan agama kita tidak melarang itu gitu loh. Sekarang orang bodoh kan berpikir bakar menyan berarti lu dukun, bakar menyan berarti lu manggil jin. Belum tentu. Malaikat itu banyak yang suka dengan wangian loh teman-teman. Jadi kita nggak bisa mengklaim sedekah bumi haram, sedekah bumi enggak. Maksud aku gini, saranku adalah dengan menggelar ini, menggelar itu yang biasa digelar di daerahmu tapi ternyata tidak, digelarlah nggak apa-apa. Itu bisa menetralkan alam. Kenapa? Bagaimana porsinya Mas Tulus? Kenapa itu bisa dianggap menetralkan alam? Itu cara kamu berkomunikasi, cara alammu berkomunikasi dengan leluhurmu, cara kamu menghormati leluhurmu, cara kamu melakukan hal yang baik. Jadi anggaplah hal simpelnya adalah alam marah sama kamu. Alam sedang marah, meluapkan segala isi hatinya, lagi meluapkan amarahnya dengan memberikan musibah dan lain sebagainya. Tapi kamu melakukan hal baik dengan apa? Dengan bersedekah di jalur Allah. Kemudian kamu meminta kepada Allah, ya Allah, berikan kami gift terbaik dari apa yang kami niatkan, dari apa yang kami sedekahkan. Kamu menyedekahkan sesuatu yang baik, yang halal, yang dengan tujuan baik, Allah akan memberikan gift baik juga, tukar atau feedback baik untuk dirimu, feedback baik atau tujuan baik untuk alammu. Sehingga ini adalah cara yang paling mudah yang bisa kita lakukan. Mas Tulus, tapi kan protokol, tapi kan pandemi Mas Tulus susah menggelar ini. Kamu jadi pelopor nggak apa-apa. Gimana caranya jadi pelopor? Yo Pak D, yang dulu misalnya di Kalimantan kebudayaannya ini, di Sulawesi ini, di Sumatera ini, di Jawa ini. Jadi kita sesuai dengan adat kita aja. Jadi jangan lupakan sejarah, jangan lupakan adat, jangan lupakan asalmu. Jadi ini sumbernya. Kalau kamu sudah bisa mengembalikan sesuai dengan porsinya, kamu sudah menjalurkan sesuai dengan porosnya masing-masing, semuanya akan kembali stabil. Nah, ini cara kita menstabilkan gitu loh. Lakukan hal baik untuk niat mendapatkan sesuatu yang baik. Niatkan sesuatunya itu yang baik, minta sama Allah untuk mendapatkan sesuatu yang baik juga. Kembali kepada diri kita. Perkara mau ada musibah, mau ada apa, sudah haknya Allah. Bisa mengurangi syukur, tidak bisa juga, tidak apa-apa. Yang penting kita sudah melakukan yang baik. Cara kita berkomunikasi, apakah Indonesia ini akan aman-aman saja tanpa naungan leluhur? Tidak. Inilah cara kita menghargai leluhur. Kalau kita menghargai leluhur, leluhur akan bahagia, leluhur akan senang, leluhur juga akan membantu kita. Secara global seperti itu. Jadi jalin komunikasimu lagi dengan leluhurmu, jalin ke rasa bahagiamu tadi dengan menggelar yang namanya sedekah bumi. Apa-apa yang sudah sering digelar tapi tidak dilakukan, gelar lagi nggak apa-apa, tapi dengan sesuai syariat ya teman-teman, jangan di luar agama kita. Sesuaikan, niatkan dengan sedekah saja, kemudian sesuai dengan adat istiadat yang berlaku. Tetapi kalau memang di luar agama kita, jangan ya, dikurangi yang lain-lain. Kalau misalnya harus mendem nyembelih kambing dipendem, ya itu janganlah, nggak usah kayak gitu. Kalau kambingnya disembelih, dibagikan dagingnya buat dikonsumsi, dibagikan buat sedekah, nggak apa-apa. Tapi kalau dipendem kepalanya, ini jangan, nggak usah aneh-aneh. Mendem menyan, mendem kembang 7 rupa, mendem ini dan sebagainya, nggak usah. Sedekah bumi niatnya adalah aku niat sedekah bumi untuk pahalanya untuk bumiku, untuk sesuatu yang baik yang akan Allah tukar dengan sesuatu yang baik juga. Sesuatu yang baik saya sedekahkan supaya Allah memberikan gift yang baik. Prosesnya tuh hanya seperti itu teman-teman. Yuk jadi pelopor ya teman-teman ya. Kalian khususnya orang-orang Jawa. Jadi intinya Eyang Maung Putih betul-betul berpesan, makanya kembalikan sesuai dengan porsimu. Eyang Lukito juga sama. Eyang Maung Putih ini dari Jawa Barat, dari Sunda. Eyang Lukito dari Jawa. Eyang Lukito tuh sebagian Jawa, sebagian Bali. Eyang tuh berpesannya seperti itu. Kembalikan sesuai dengan porsinya, Le. Ketika semua sudah pada posisinya, semua akan membaik dengan sendirinya. Kalau kamu sudah melakukan itu, bukan berarti
kita di luar agama loh ya, ini di luar agama kita ya. Kalau tetap dengan meminta kepada Allah, perlindungan kepada Allah, menyatu kepada Allah, kemudian meminta izin sama Allah, itu sudah satu kesatuan yang seharusnya dilakukan. Tetapi di luar itu ada kebudayaan, ada adat istiadat, ada sesuatu yang sudah sering dilupakan. Jangan lupakan sejarahmu, jangan lupakan adatmu, jangan hilangkan Jawamu, jangan buang asal usulmu. Gunakan itu sebagai media untuk berkomunikasi dengan leluhurmu, meskipun komunikasi dalam arti yang sesungguhnya bukan ngobrol, enggak, tapi saya yakin dan percaya bahwa Indonesia ini memiliki berbagai macam segi leluhur, dari segi macam-macam, dari A dari B, suku apa, suku ini, suku itu, semuanya ada. Dan saya yakin dan percaya bahwa Allah sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk tujuan yang baik, ya. Dan semuanya pasti baik. Dan Allah akan jadikan saya, kalian semua yang lagi nonton video ini, yang berpikiran baik, berpikiran positif, orang-orang pilihan Allah yang terhindar dari virus, COVID, penyakit, bala, dan juga musibah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Dan mudah-mudahan sih feeling ataupun firasat Mas Tulus semuanya salah, tidak betul, dan di luar betul. Mudah-mudahan semuanya salah. Amin. Teman-teman, hanya itu bisa Mas Tulus sampaikan untuk hari ini. Insya Allah ketemu lagi di lain kesempatan. Dan kita akan bikin vlog lagi tentang Mas Putra yang waktu itu dalam kondisi kurang baik, karena posisinya adalah Mas Putra ini akan katanya saya dengar kabar beliau sudah tidak tinggal di rumah tantenya, sudah pergi pindah ke rumah pamannya. Aku juga kurang paham. Nanti kita bakal bahas itu lagi di segmen Cermal di lain kesempatan ya teman-teman. Terima kasih banyak orang-orang yang sudah menyimak video ini. Untuk yang punya kritik dan saran bisa klik kolom komentar ataupun bisa DM di bigtulus_pp2. Sebelum kita closing, kita doa dulu. Mudah-mudahan Allah jawab doa kita ya. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Tuhanku yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya Allah, untuk hamba dan juga untuk para subscriber hamba yang saat ini dalam kondisi sakit, ya Allah, sakit karena apapun itu ya Allah, karena gangguan jin, tetap sakit karena penyakit medis ataupun COVID sekalipun ya Allah, atas izin-Mu, atas kehendak-Mu, semoga Kau izinkan penyakit kami hilang dari tubuh kami ya Allah, amin. Ya Allah ya Tuhanku yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya Allah, untuk kami, untuk saya dan juga para subscriber saya ya Allah, yang mungkin saat ini sedang dalam kondisi susah rezeki ya Allah, semoga Kau lancarkan rezeki kami ya Allah, Kau lancarkan, Kau berkahkan rezeki kami ya Allah, amin. Untuk subscriber hamba yang mungkin belum bekerja ya Allah, berikan pekerjaan terbaik untuk mereka semua ya Allah. Untuk hamba dan juga para subscriber hamba yang mungkin ada gangguan ataupun lagi ada tanggungan hutang ya Allah, izinkan hutang kami terlunasi atas izin-Mu ya Allah, amin. Untuk mereka yang belum bekerja ya Allah, berikan pekerjaan terbaik untuk mereka. Untuk mereka yang sudah bekerja ya Allah, berikan mereka rezeki yang berkah barokah sehingga bisa digunakan untuk bersedekah ya Allah. Ya Allah, dan juga jadikan hamba dan juga para subscriber hamba orang-orang pilihan-Mu yang terhindar dari virus, COVID, penyakit, bala, dan juga musibah. Untuk kami dan juga para subscriber kami ya Allah yang belum bertemu dengan jodoh terbaik, berikan kami jodoh terbaik-Mu ya Allah. Ya Allah, lindungi kami selalu ya Allah, sehatkan badan kami ya Allah, lancarkan rezeki kami ya Allah, dan berkahkan segala sesuatu, jadikan kami manfaat buat orang-orang sekitar kami ya Allah, amin 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 ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Oke, teman-teman, waktunya Mas Tulus pamit. Aku bikin 2 video hari ini guys, jadi gak ngepetis. Pokoknya tunggu Mas Tulus sedang sehat ya guys. Amin. Terima kasih banyak. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe buat yang baru pertama nonton. Jangan skip iklannya ya.